Hai teman-teman semua, aku Agus Priyatna. Selamat datang di video terbaruku. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang berpikir kritis. Kita sering mendengar bahwa manusia adalah makhluk yang logis. Hal ini tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Manusia juga seringkali terpengaruh oleh iklan atau perkataan seseorang yang tampak meyakinkan. Maka dari itu, pernyataan yang lebih tepat adalah bahwa manusia mampu berpikir logis. Namun, dibutuhkan kesadaran dan upaya agar pemikiran logis tidak kalah oleh penilaian instan atau emosi. Kemampuan untuk berpikir logis adalah salah satu kriteria mendasar dari seorang pemikir kritis. Karena itu, dalam video ini kita tidak akan langsung mempelajari hal-hal yang bersifat teknis dulu gitu. Kita akan mempelajari satu kebiasaan sederhana yang akan membantu kita menguasai keterampilan berpikir kritis, yaitu kebiasaan untuk bertanya. Sebelum masuk ke sana, kita harus mengetahui ada sebuah pemikiran sistem 1 dan sistem 2. Pemikiran sistem 1. Manusia tidak dapat dikatakan sebagai makhluk yang sepenuhnya logis, karena cara kerja bawaan otak kita cenderung instan, dangkal, dan umumnya dipengaruhi oleh emosi. Nah, cara kerja inilah disebut pemikiran sistem 1 atau berpikir cepat. Nah, sistem ini mengambil kesimpulan atas informasi yang kita terima secara serta-merta atau cuma-cuma gitu. Nah, contohnya, misalkan kita memahami sebuah kalimat sederhana atau mengendarai motor di jalanan yang sepi atau membandingkan ukuran objek yang bersebelahan gitu. Atau melihat foto ular dan kita itu langsung merasa takut gitu. Nah, dari contoh-contoh tadi, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa sistem 1 adalah pemikiran yang terjadi dalam sekejap. Hal ini tidak menjadi masalah ketika kita memang ingin melakukan penilaian atau membuat keputusan yang sangat sederhana gitu. Namun, karena cara berpikir ini lebih dominan di otak manusia, seringkali tanpa sadar kita tuh menggunakannya ketika hendak melakukan penilaian yang lebih rumit gitu. Akibatnya apa? Ya, kualitas keputusan yang kita hasilkan itu tidak akan baik. Kita tidak dapat mengandalkan sistem 1 ini untuk menghasilkan keputusan yang logis. Iklan adalah contoh komunikasi yang didesain untuk menyentuh emosi kita, teman-teman. Sehingga pemikiran sistem 1 kita itu sering terpengaruh olehnya gitu. Lalu kita membahas pemikiran sistem 2. Dan untungnya ya kita tuh juga memiliki kemampuan gitu untuk berpikir secara mendalam dan hati-hati serta membutuhkan usaha yang ekstra. Inilah yang disebut sistem 2 atau berpikir perlahan. Contohnya seperti apa? Misalkan kita menemukan orang dengan topi biru di antara kerumunan, atau mencari kalimat inti dari sebuah paragraf gitu. Nah, atau juga mengelompokkan buku-buku ke dalam rak sesuai dengan topiknya gitu, atau juga menilai apakah harga jual sebuah produk A sebanding dengan kegunaannya. Nah, dengan melihat contoh-contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan gitu bahwa sebenarnya kita itu sudah sering melakukan pemikiran sistem 2 ini. Namun sebagian besar dari kita yang sering tidak sadar saat kita sedang berpikir dalam sistem 2 ini gitu. Oleh karena itu, kita perlu lebih sering melakukannya agar kita makin terbiasa. Lalu apa sih hubungannya sistem 1 dengan sistem 2 gitu? Nah, hubungan antara pemikiran sistem 1 dan sistem 2 itu ibarat hubungan antara gajah dengan manusia yang menjadi penunggangnya gitu.
Sebagai cara berpikir yang bersumber dari insting dasar, sistem 1 itu lebih dominan dan kuat. Seperti gajah yang memiliki tubuh serta tenaga yang besar, teman-teman. Namun, dengan latihan dan pembiasaan yang berulang, sistem 2 yang awalnya lemah dapat mengendalikan pemikiran sistem 1, layaknya kusir yang dapat mengarahkan gajah sesuai kehendaknya gitu. Oke, mari kita lihat manfaat pemikiran sistem 2 ini dan contoh-contoh peningkatan kualitas keputusan yang terjadi ketika kita mengganti pemikiran sistem 1 dengan sistem 2. Contoh, ada sebuah kesimpulan pemikiran sistem 1. Kalimatnya seperti ini. Saya akan mencoba merek sampo X karena iklannya sangat menarik secara visual dan kata-katanya juga meyakinkan. Sedangkan kesimpulan pemikiran sistem 2, saya akan tetap menggunakan merek sampo yang biasanya karena setelah saya bandingkan, bahan kandungannya sama saja dengan sampo X. Contoh lain, saya memilih kandidat dari partai Y karena saya menyukai penampilan dan cara berbicaranya. Saya memilih kandidat dari partai Y bukan karena penampilan dan cara berbicaranya saja, tetapi juga kualitas programnya. Di situ kita lihat, teman-teman, sangat berbeda, bukan? Nah, kita harus memperkuat cara berpikir sistem 2 yang perlahan ini dan yang sangat mendalam ini gitu, sebelum lebih jauh mempelajari keterampilan berpikir kritis. Jika kita sudah terbiasa dengan sistem 2 ini, kita tuh akan lebih mudah untuk menerapkan cara berpikir kritis nantinya. Membiasakan bertanya untuk berpikir kritis. Nah, bagian besar dari berpikir kritis adalah cara kita mengolah informasi yang kita terima, baik melalui bacaan, tontonan, atau pernyataan lawan bicara kita. Pengaruh dari kebiasaan berpikir dengan sistem 1 itu dapat mengakibatkan kita terburu-buru mengambil kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Ini bisa mengakibatkan salah paham dengan lawan bicara atau penyebaran berita palsu, hoax, karena kita terlalu cepat percaya, teman-teman. Nah, agar dapat bersikap kritis, kita harus memastikan bahwa kita tuh cukup mengerti topik yang dibicarakan dan bahwa kita memiliki pemahaman sama dengan pembuat pernyataan tentang topik tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita bereaksi kita harus menanyakan dua hal ini, teman-teman. 1, definisi. 2, konteks. Definisi berhubungan dengan arti dari sebuah kata atau frasa gitu. Jadi kita harus perhatikan kalimat yang kita baca atau dengar. Apakah kita sudah memahami arti dari setiap kata yang menyusun dari sebuah kalimat tersebut? Jika belum, maka tentu saja kita tidak dapat menyusun tanggapan yang baik. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama-tama kita harus mengidentifikasi kata-kata kunci dalam kalimat yang bersangkutan. Sehingga pemahaman kita sama dengan pemahaman si pembuat pernyataan gitu. Hal ini akan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memastikan terjadinya diskusi yang produktif. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah kuota bukanlah solusi bagi kesetaraan gender. Nah, dalam kalimat tersebut, arti dari kuota itu kan tidak jelas gitu, masih ambigu. Setelah ditanyakan kepada si pembuat pernyataan, barulah kita tahu bahwa yang dimaksud itu adalah penetapan jumlah minimal anggota perempuan di DPR. Dari informasi tersebut barulah kita dapat menentukan sikap atau menyusun tanggapan. Sekarang kita berbicara tentang konteks. Konteks berhubungan dengan alasan atau latar belakang di balik munculnya sebuah pernyataan.
Konteks dapat berupa kejadian-kejadian terkini, kepercayaan, atau faktor-faktor lain yang mendorong seseorang tuh untuk melontarkan pernyataan tertentu. Contohnya ada sebuah kalimat, pemerintah sebaiknya melarang konsumsi minuman beralkohol di seluruh Indonesia. Nah, terlepas dari definisi kata-kata kunci dalam kalimat tersebut seperti pemerintah, minuman beralkohol, dan seluruh Indonesia yang sudah cukup jelas, tanggapan atau sikap kita bisa berbeda-beda, tergantung dari latar belakang munculnya pernyataan yang bersangkutan. Misalnya seperti apa? Misalnya, pembuat pernyataan menganggap bahwa konsumsi minuman beralkohol tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Atau pembuat pernyataan baru saja membaca berita gitu tentang naiknya tindak kekerasan di bawah pengaruh alkohol di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Selain menghindari kesalahpahaman, mengetahui konteks juga menjadi penting untuk kita tuh bersikap atau menyusun respon yang tepat sasaran gitu. Adapun apa sih manfaat lain dari kebiasaan bertanya ini? Selain memperjelas arah pembicaraan dan memperkuat dasar dari tanggapan yang kita bentuk, kebiasaan bertanya juga dapat melatih kita menjadi seorang pemikir kritis yang bertenggang rasa. Dengan bertanya, kita tuh menunjukkan kita ingin memahami persepsi dan apa yang menjadi perhatian lawan bicara kita. Dan bukan hanya ingin menang sendiri gitu. Nah, ini sejalan dengan prinsip berpikir kritis yang bertujuan mencari kesimpulan terbaik, bukan menunjukkan siapa yang lebih pintar. Dengan kata lain, melatih kebiasaan bertanya sekaligus akan menepis anggapan orang bahwa pemikir kritis sama dengan tukang kritik yang suka menyerang pemikiran orang lain. Mungkin itu saja yang bisa aku bagikan dalam video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.